itu dia menawarkan jasa kesaktian, kekebalan, atau pelet. Padepokan Gunung Lawu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi guys bersama saya Joko Arek yang tukang gambleh, tukang nyinyir, ya. Kata orang padipikun itu. Baik, kali ini saya akan membongkar sebuah perjalanan sang dukun ustadz, yang dimana perjalanan sang dukun ustadz itu rata-rata menjual dan menawarkan kesaktian guys. Tapi yang namanya dukun ustadz itu dia menawarkan jasa kesaktian, kekebalan, atau pelet. Nah, rata-rata itu. Nah, kali ini saya akan kasih tip yang bagus dan supaya kawan-kawan tidak tertipu lagi guys. Ya, jadi Gus, Ustadz dan Kiai, oknum, garis bawahi oknum. Rata-rata kalau orang yang bergelar Gus, Ustadz itu oknumnya ya, bukan aslinya oknumnya. Dia itu menawarkan jasa pelet, kekebalan, kejadukan, dan menjanjikan kesaktian kepada pasien-pasiennya. Saya jamin itu semuanya adalah bohong atau penipu halus ya. Karena apa saya berani ngomong begini? Karena yang benar asli Gus dan Ustadz atau Kiai yang benar, dia tidak akan menjual belikan jimat-jimat seperti apa yang pernah saya sampaikan tadi barusan ya. Jadi ingat, garis bawahi, oknum Gus, Ustadz dan oknum Kiai itu rata-rata menawarkan jasa jual beli ilmu. Itu saya jamin 100% adalah hoak atau penipu ya. Kawan-kawan harus bisa memahami dan bisa menilai dan bisa membedakan mana Gus beneran dan mana Ustadz beneran. Yang disebut Ustadz itu adalah guru ngaji ya, yang seharusnya mempelajari santrinya, bukan menjual jimat-jimat, menjanjikan yang aneh-aneh. Ya contohnya tadi, ilmu kekebalan, ilmu pelet, ilmu kejadukan, mendidik seorang santri sebagai spiritual Islamis, saya jamin 90,9% itu adalah bohong atau penipu halus. Makanya perdukunan itu kalau nggak nipu ya nggak lucu. Makanya perdukunan kalau nggak nipu ya cabul. Rata-rata 100% kasusnya adalah cabul dan penipuan. Ya, kawan-kawan harus bisa membedakan mana oknum dan mana yang asli. Kalau yang asli guys, bedanya Gus yang asli, dia itu tidak akan memamerkan casing. Contohnya kayak baju, sorban, itu nggak bakal dipamer-pamerkan. Paling dia kemana-mana paling hanya pakai sarungan, kopiah, udah simple gitu. Tapi sekarang banyak yang oknum itu kesannya sangat seakan-akan kayak resi. Mukanya digondrongin, rambutnya itu, terus dikuasai sorban, jenggot dipanjangin, disemir putih. Dia seakan-akan biar dia anggap seorang resi. Nah, resi itu apa sih? Resi itu ya orang zaman dulu manggilnya resi lah itu. Jadi resi itu sudah paham tentang dunia spiritual atau metafisika, atau yang pokoknya paham tentang ilmu kebatinan lah. Jadi kalau yang Gus yang beneran atau Ustadz yang beneran, dia tidak akan ngomong, dan casingnya pun tidak dipamerkan. Contohnya baju, sorban, dan segala-galanya. Kalau yang Gus asli, Ustadz yang asli itu ceramah dan mengajarkan santrinya cara agama Islam ya, mendidik santrinya dengan pelan-pelan tapi pasti belajarnya tentang agama Islam ya, bukan mendidik santrinya untuk menjadi spiritual Islamis atau kejadukan atau kekebalan atau macam-macam pelet atau yang aneh-aneh ya. Itu kawan ya.
Jadi kawan, kalau melihat orang yang saya katakan ini, hindari. Jangan kau deketin dan jangan kau mintain aneh-aneh. Karena nanti ujung-ujungnya Anda pasti akan kena duit juga. Pertama Anda tidak akan dimintain duit. Nah, nggak ada mahar, gratis. Tapi ingat, suatu kelak hari nanti, entah seminggu 2 minggu, kamu akan teringat dan datang lagi ke situ. Itu. Saya kasih bocoran satu lagi. Kalau orang perdukunan, sekali kamu datang, besoknya pasti kamu akan datang lagi dan akan ingat kembali. Ntar kamu sakit pusing kepalanya, datang ke dia. Sakit perutnya karena makannya telat, kamu datang ke dia. Ntar apa ujung-ujungnya? Anda divonis santet. Sasaran hitam yang mematikan adalah santet, ya. Yang belum pasti, tapi si oknum ustadznya sudah berani memvonis bahwa si A ini adalah kena santet. Padahal belum tentu. Sakit itu belum tentu dari santet, ya. Sakit itu adalah satu, pola makan kita yang kurang tepat waktu atau memakan yang kelebihan, contohnya banyak ngerokok atau sering konsumsi minuman keras, itu bisa menyebabkan pusing-pusing, deg-degan juga bisa, ya. Jadi bukan semua sakit itu kena santet, bukan. Sasaran hitam yang mematikan belum tentu mengenai badan manusia. Karena si oknum ustadz ini, oknum Gus ini kadang-kadang kalau ngobatin orang, yang saya perhatikan ya, saya tidak menyebut satu persatu ya, hampir semua yang di YouTube itu rata-rata mau vonis si A ini kena santet, si B ini kena santet sakitnya. Ntar ujung-ujungnya apa? Yang nyantet si A, tangganya sendiri si A, yang nyantet si B, ntar si B ini saudara yang sendiri. Ujung-ujungnya apa? Timbul fitnah. Fitnah, akhirnya yang sakit ini akan berantem sama tangganya sendiri atau keluarganya sendiri karena mempercayai sama si oknum dukun ustadz tadi. Hati-hati guys, Anda bisa diadu dombakan dengan cara pelan-pelan. Makanya modus-modusnya si dukun ustadz ini dia sopan santun, lemah lembut, tutur katanya kepada orang yang belum dikenal. Tapi kalau sama keluarganya sendiri, wow, luar biasa, main tonjok ayah itu ke anak bininya gitu contohnya. Nah, jadi kawan harus membedakan ya, mana dukun ustadz dan mana ustadz beneran, mana yang asli dan mana yang oknumnya. Garis bawah itu ya. Kalau ustadz yang beneran atau gus yang beneran, tidak mungkin dia akan menjual belikan barang-barang klinik, contohnya kekebalan, kejadukan, pelet, segala-galanya, nggak ada. Yang saya tahu gus dan ustadz itu, kalau gus dia itu rata-rata ceramah dengan menjalankan apa yang dia ketahui untuk mendidik santri-santrinya atau saudara-saudara atau kawan-kawannya semuanya. Contohnya kayak Gus Baha, Gus Ali Gondrong, ya, itu bagus ceramah-ceramahnya. Jadi ceramahnya itu membahas tentang perjalanan Islam, membahas tentang yang belum pernah kita ketahui orang lain, yang saya ketahui saya bahas gitu. Nah, itu bagus. Membahas sedulur papat 5 pancer, membahas kiblat papat 5 pancer. Nah, itu bagus. Jadi orang yang belum tahu bisa tahu gitu. Jangan orang udah sebagai gelar gus, ustadz atau kiai, oknumnya itu kadang-kadang lucu guys. Gus, ustadz dan kiai oknum itu narik pusaka dari alam gaib, aduh. Penggandaan uang dari alam gaib, aduh. Menarik benda pusaka, batu merah delima dari alam gaib, aduh. Itu saya jamin double semua, palsu ya. Agama Islam tidak mengajarkan tentang penarikan pusaka atau benda-benda klinik yang dari alam gaib. Islam sudah pasrah, nggak ada mengajarkan begitu ya. Jadi Anda jangan percaya kalau rafal Al-Fatihah atau surat Yasin buat ngangkat benda pusaka dari alam gaib. Saya jamin itu adalah penipuan, modus-modus. Ujung-ujungnya Anda suruh beli minyak yang harganya juta-jutaan. Alasannya apa? Si dukun ustadz ngomongnya begini, ntar minyak ini harganya 10 juta, ini untuk mewujudkan benda pusaka ini dari alam gaib ke dunia nyata. Dari alam gaib guys,
dari alam gaib ke dunia nyata bisa diwujudkan. Ya, ketahuan dobolnya 100% melebihinya. Karena apa? Barang apapun yang dari alam gaib tidak bisa diwujudkan ke dunia nyata, ya. Garis bawahi, barang apapun bentuknya dari alam gaib tidak bisa diwujudkan ke dunia nyata. Paham? Contohnya tadi, keris, batu ake, merah delima, katanya dari alam gaib. Itu rata-rata modus penipuan dengan kedok agamis. Kalau Anda bisa menarik pusaka dari alam gaib atau barang-barang dari alam gaib, coba suruh nunjukkan pocong atau kuntilanak atau genderuwo yang dari alam gaib. Tunjukkan dari alam gaib ke dunia nyata, bisa nggak? Kan sama-sama dari alam gaib. Keris katanya bilangnya dari alam gaib. Tarik jus keluar ke dunia nyata. Coba tarik pocong, kuntilanak atau genderuwo dari alam gaib ke dunia nyata. Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Karena apa? Itu kehidupan kita sama bangsa gaib, bangsa jin itu hidupnya berdampingan, ya. Tapi sudah beda wilayah. Kalau wilayah kita wilayah dunia nyata, kalau bangsa halus itu dunia yang tidak nyata atau dunia batin yang kita bisa rasakan. Bukan mata kita yang bisa melihat, tapi batin kita. Makanya kalau ada orang yang bilang membuka mata batin, berarti itu bohong juga. Karena mata batin adalah hati kita sendiri, bukan mata kita yang di sini. Mata kita yang di sini hanya untuk melihat di dunia nyata yang terang rembulan, ya. Kalau di dunia gaib adalah batin kita yang melihat. Kembali lagi ke mana? Ke hati. Asal tingkah lakumu baik, jujur dan bijaksana, dan Anda sering membantu orang yang lemah, mungkin kebatinan itu akan kebuka sendiri tanpa kau pelajari. Asalkan kamu sabar nerima kersane sing kuasa, ya. Percayalah, jodoh rezeki dan pati sudah diatur marang Gusti. Jangan neko-neko dan jangan aneh-aneh. Bagiku wong Gunung Lawu ora gumunan. Ya. Oke, kawan-kawanku, saya akhirin dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, sore hari ini, bisa bermanfaat buat Anda semua. Bagikan ke teman-temannya semuanya atau kerabat Anda semua, saudara Anda semua, biar mengetahui supaya nantinya tidak ketipu kedua kalinya. Oke, salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka. Joko Are Padepokan Gunung Lawu. Joko Are